Selamat siang Pak Basil, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat siang Pak Hans. Alhamdulillah kabarnya baik, sehat, segar, aman, terkendali. Bagaimana dengan Ya, Pak senang sendiri sekali kabarnya? ya. Ya, saya juga kabar baik, sehat ya. Bagaimana Bapak bisa dengar jelas suara saya? Soalnya di sini agak berisik. Dengar sekali, jelas sekali kedengarannya. Oke, baik. Baik ya Bapak, hari ini seperti biasa kita akan melaksanakan coaching. Jadi kali ini kita akan berbincang-bincang mungkin tentang sesuatu yang mungkin akan Bapak kerjakan atau ide-ide atau tujuan yang belum tercapai dari Bapak ataupun apa saja yang mungkin Bapak mau bagikan, ceritakan selama perbincangan ini. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini nanti dapat terbantu ya Pak. Oke Bapak, Oh, sebelum siap, Pak. itu eh, kira-kira dalam pertemuan ini apa yang mau kita obrolkan? Ulang Pak, mohon maaf Pak, ulang Pak. Kira dalam pertemuan kali ini kira-kira apa yang mau kita bicarakan? Kira yang mungkin mau Bapak katakan atau cita-cita mungkin atau mungkin masalah mungkin apa yang mau kita bicarakan? Iya, baik Pak, terima kasih. Sebetulnya saya ingin membagikan ada situasi khusus yang terjadi di sekolah. Situasi khusus yang saya maksudkan itu adalah ada peserta didik yang saya alami di mana dia terlalu malas ke sekolah Pak, begitu. Tapi dia malas ke sekolah ini bukan terjadi pada setiap mata pelajaran Pak, hanya terjadi pada mata pelajaran tertentu saja, begitu. Itu yang ingin saya bagikan Pak. Oh iya, berarti Bapak ini mengalami masalah dengan anak didik yang mungkin sering tidak masuk dalam hanya mata pelajaran tertentu ya Pak? Iya Pak, siap Pak. Tapi bukan pada mata pelajarannya saya Pak, mata pelajaran teman guru yang lain, gitu. Berarti ada teman-teman yang melapor begitu? Iya, saya dapat laporan dari teman-teman hampir lebih dari 3 mata pelajaran. Mereka melaporkan hal yang sama bahwa murid atas nama A itu hampir pasti tidak hadir ke sekolah, begitu. Tapi saya herannya ketika saya cek dengan presensi saya, daftar hadir saya Pak, dia itu hampir pasti tidak pernah alfa di jam pelajarannya saya Pak, begitu. Nah, berarti kira-kira mungkin anak itu mungkin senang ya dengan Bapak ya? Saya juga tidak tahu Pak kesimpulannya seperti apa ya. Kalau dugaannya ya mau tidak mau dibilang seperti itu Pak. Jadi mungkin anaknya senang dengan saya, lalu minta maaf untuk anak itu, tidak berarti bahwa saya hanya menduga yang lain, tidak. Bahwa saya mau katakan bahwa mungkin anak itu tidak senang dengan teman-teman guru yang lain, makanya dia tidak hadir di jamnya teman-teman yang lain itu Pak, yang begitu. Oke Bapak, jadi ini mungkin kekuatan bagi Bapak untuk melakukan pendekatan dengan anak tersebut. Jadi Bapak, dalam perbincangan kita kali ini kira-kira mungkin tujuan apa yang mau dicapai khususnya dengan anak ini nanti? Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita hari ini? Iya, baik, terima kasih Pak. Harapan saya dengan saya membagikan situasi ini kepada Bapak hari ini, Bapak bisa memberikan solusi atau saya bisa memperoleh jalan keluar, bahwa pada akhirnya anak ini bisa hadir sepenuhnya bukan hanya pada jam pelajarannya saya atau tapi juga pada jam lebih pada jam pelajaran teman-teman yang tadi melaporkannya kepada saya itu tadi. Begitu. Itu harapan terakhirnya Pak. Boleh cerita sedikit kira-kira bagaimana kedekatan Bapak dengan anak tersebut Pak? Iya, baik, terima kasih. Sebetulnya mau bilang terlalu dekat juga dengan anak itu sebenarnya tidak Pak, karena memang komunikasi saya dengan beliau itu biasa-biasa saja, sama dengan
peserta didik yang lain karena saya pada prinsipnya Pak tidak pernah membeda-bedakan peserta didik Pak. Jadi kedekatan emosional saya, komunikasi saya dengan adik-adik peserta didik yang lain itu semuanya saya samakan saja begitu. Hanya mungkin nanti dengan mendapat laporan ini saya akan mungkin membuat sesuatu yang spesial untuk komunikasi saya dengan beliau. Mungkin seperti itu sih nanti. Jadi di sini ya kita mau, tujuan kita mungkin mau kira-kira mendapat solusi lah atas masalah anak tersebut. Tapi sebelumnya kenapa tadi saya menanyakan bagaimana hubungan Bapak dengan anak itu, supaya mungkin kita bisa mencari kira-kira apa sih slagnya, dari mana nanti kita bisa atau bisa ambil berkaitan dengan pendekatan itu. Mungkin ada terpintas di Bapak kira-kira strategi apa yang mungkin Bapak bisa lakukan mungkin anak itu. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya tadi, mungkin yang saya lakukan nanti adalah membuat komunikasi saya, jalinan relasi saya dengan beliau itu lebih dekat lagi, komunikasinya lebih intens lagi. Saya mungkin akan menciptakan suasana kekerabatan antara saya dengan dia. Jadi nanti saya berusaha untuk tidak menciptakan ruang pemisah antara saya dengan beliau, supaya nanti dia menganggap bahwa saya itu sebagai temannya, gitu. Itu mungkin nanti usaha saya Pak, strategi saya. Oke Pak, tadi ketika masalah anak ini dia lebih banyak hadir di mata pelajaran Bapak, kemudian di mata pelajaran itu mungkin beliau sering bolos. Mungkin dari pendapat Bapak mungkin, apakah ada perbedaan cara penanganan siswa Bapak dengan guru-guru lain, ataupun cara mengajar dengan guru-guru lain? Mungkin Bapak bisa melihatnya dari situ. Apakah ada bedanya ya? Iya, baik, terima kasih. Tidak berarti saya mau menjelek-jelekan teman-teman guru lain, Pak. Ini hanya dugaan saya. Kalaupun ini bersifat praduga, dugaan saya Pak, mungkin saja metode mengajar yang diterapkan oleh teman-teman lain atau komunikasi teman-teman guru lain dengan anak ini mungkin tidak seperti yang saya lakukan. Jadi mungkin mereka tidak menggali lebih jauh kira-kira apa hobi, apa kemauan dari anak ini, begitu. Oh iya, berarti Bapak sering lakukan itu ya, baik dari metode mengajarnya, mungkin di selalu diperbarui, kemudian personal juga sudah sering dilakukan ya Pak. Iya, jadi itu ini Pak. Menjadi sekilas informasi Pak. Begitu saya cek RPP, metode pembelajaran yang diterapkan oleh teman-teman, saya pantau itu kelihatannya masih menggunakan metode yang klasik Pak, yang teacher center approach itu, yang metode pembelajaran yang berpusat pada guru. Jadi hampir di semua jam pelajarannya itu hanya guru yang berbicara Pak, begitu. Itu yang saya pantau dari cara mengajari teman-teman yang lain, begitu. Berarti di sini kita sudah temukan ya, saya pikir saya dan Bapak sudah bisa temukan kekuatan Bapak yang mungkin bisa sedikit-sedikit merubah anak itu, supaya paling tidak atau juga bisa nanti Bapak mempengaruhi guru-guru lain ya berkaitan dengan itu, karena tidak selamanya anak itu salah. Iya Pak, itu Pak. Jadi hanya sekedar sharing Pak. Saya ingin membagikan membagikan pengalaman saya, bahwa saya itu setiap jam pelajaran itu Pak, saya harus sisihkan waktu 10 menit itu untuk berbagi cerita dengan anak-anak, bahwa saya menggali informasi dari anak-anak, apa kemauan mereka, apa hobi mereka. Jadi saya berpikir bahwa dengan saya melakukan itu, saya bisa memperoleh data bahwa anak ini maunya ini, anak ini maunya seperti ini, sehingga dengan
dengan mengetahui data-data itu, dengan memperoleh data itu, maka saya akan bisa. Halo? Ya, halo. Halo? Halo. Iya. Saya lanjutkan Pak. Saya berpikir, dengan saya memperoleh data itu, maka saya bisa mengambil keputusan kira-kira langkah apa yang paling tepat untuk mendekati setiap murid yang berbeda dengan setiap karakter yang berbeda itu. Itu Pak. Oke Bapak, menarik sekali ya. Jadi saya termasuk orang yang sangat dekat dengan mungkin Bapak bisa, tadi kan bilang melakukan pendekatan dengan murid ya, dengan murid yang bermasalah itu. Mungkin ada strategi lain mungkin selain dengan murid atau dengan yang lain, guru mungkin atau bagaimana? Karena ini kan hanya masalah murid seperti kalau kita bincangkan ini. Mungkin ada dari faktor gurunya juga. Kenapa sampai murid itu tidak mau masuk di mata pelajaran lain? Mungkin tidak terlintas di di benak Bapak, mungkin berkaitan dengan pada murid tadi, pada gurunya juga mungkin. Ya, baik, terima kasih Pak. Dari teman-teman yang menghadap ke saya dan membawa laporan itu tentang kebiasaan anak ini yang tidak ke sekolah, saya pantau, saya menanyakan kepada mereka. Apa? Pak Basil? Halo? Halo Pak? Halo? Kira bagaimana mereka memperlakukan anak Pak? Begitu. Tadi sempat hilang Pak, mohon maaf. Iya Pak, baik, itu tadi Pak. Dari beberapa teman yang datang ke saya melaporkan tentang kejadian anak ini, saya pantau dan saya menggali informasi, dan mereka menginformasikan kepada saya bahwa memang mereka mengakui bahwa mereka sering itu memberikan punishment dan jarang memberikan reward kepada anak-anak. Begitu. Jadi ketika anak-anak melanggar aturan, tidak menaati aturan, lalu tidak mengerjakan tugas, yang mereka lakukan itu adalah memberikan punishment, dan hampir jarang mereka memberikan reward kepada anak-anak yang tertib waktu, anak-anak yang rajin mengerjakan tugas. Itu hampir tidak memberikan reward, penghargaan kepada anak-anak. Begitu. Halo? Bapak sudah menggali. Halo Pak? Iya. Bapak sudah menggali juga dari segi penanganan guru-guru atau pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru tersebut bagi siswa itu. Kira-kira mungkin tadi kalau Bapak akan solusi untuk siswanya, tadi Bapak mau melakukan pendekatan lebih dengan siswanya. Mungkin bisa dijelaskan lebih terperinci Pak. Pendekatannya bagaimana? Iya, baik Pak. Jadi bahwa dalam rencana saya akan menjadikan dia sebagai teman. Kalau boleh nanti pada setiap jam istirahat, saya selalu berkomunikasi dengan beliau. Saya akan terus mendekati bersama dengan beliau. Kalau boleh saya akan panggil dia ke ruangan guru, lalu berbagi cerita. Dan kebetulan Pak, memang anak ini dia satu jalur dengan saya untuk dia dalam jalur pergi ke sekolahnya Pak. Maka dalam rencana saya akan berusaha untuk berbarengan dengan beliau pergi ke sekolahnya Pak. Sehingga harapan saya paling tidak nanti kedekatan saya dengan beliau itu lebih dekat lagi, lebih akrab lagi. Itu yang yang akan saya lakukan dalam rencana saya Pak. Intinya bahwa saya akan membuat beliau merasa nyaman dengan saya, beliau menganggap bahwa saya adalah temannya, bukan gurunya. Itu yang akan saya lakukan. Oke, baik Pak. Berarti dalam hal ini mengambil strategi untuk memposisikan diri sebagai teman bagi anak ini. Siap.
kalau dengan guru-gurunya mungkin ada tidak strategi khusus berkaitan dengan guru? Karena kalau kita dari perbincangan kita tadi, masalahnya itu bukan hanya dari siswa juga, mungkin dari gurunya. Mungkin ada tidak strategi yang Bapak bisa ambil untuk berkaitan masih teacher center dan media yang kurang menarik atau sebagainya? Iya, baik, terima kasih Pak. Saya akan berbagi cerita kepada teman-teman yang lain. Kalau boleh mereka bukan berarti menyombongkan diri, kalau boleh mereka meniru cara mengajar seperti yang saya lakukan, menggunakan media pembelajaran. Karena saya melihat Pak, ketika anak ini mengikuti jam pelajaran saya, itu saya lihat justru anak-anak ini sangat aktif Pak. Begitu, sangat aktif. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelum pada awal tadi, bahwa mungkin anak ini dia sangat tertarik dengan cara mengajar saya, metode pembelajaran yang saya lakukan. Jadi nanti saya akan berencana untuk menyarankan kepada teman-teman tadi, kepada teman guru yang lain tadi, kalau boleh mereka menerapkan metode pembelajaran seperti yang saya lakukan. Begitu. Lalu saya akan menyarankan kepada mereka, kalau boleh mereka tidak sering memberikan punishment, hukuman kepada anak-anak yang melanggar aturan, dan lebih jauh lagi sering memberikan penghargaan kepada anak-anak yang sering mengerjakan tugas dan yang disiplin. Oke, baik Pak. Jadi menarik sekali perbincangan kita hari ini. Memang saya melihat Bapak sudah menemukan rencana untuk penanganan terhadap anak itu dengan memposisikan diri sebagai teman, dan dengan guru-guru juga dengan cara dan berusaha mempengaruhi teman-temannya supaya bisa paling tidak menirulah pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak. Iya Pak. Kira-kira dari dua rencana itu mungkin ukuran keberhasilannya itu nanti apa? Bagaimana Pak? Kira-kira kira-kira ukuran keberhasilannya itu bagaimana Pak dari dua rencana itu? Iya, baik, terima kasih Pak. Sebetulnya untuk khusus anak ini, saya tidak akan berharap lebih jauh bahwa dia akan menjadi anaknya pintar, tidak. Paling tidak nanti dengan dia rajin ke sekolah, bukan hanya pada jam pelajarannya saya, tapi juga pada anak-anak pada jam pelajaran teman-teman yang lain, maka saya melihat bahwa saya berhasil ketika itu terjadi. Begitu. Jadi tadi bahwa saya mungkin akan mengesampingkan bahwa anak ini pada akhirnya akan menjadi anak yang pintar, tidak. Jadi saya hanya lebih fokus kepada bagaimana membuat anak ini untuk rajin ke sekolah, lebih fokus mengikuti kegiatan belajar mengajar yang terjadi bukan hanya pada jam pelajaran saya, tapi juga lebih kepada teman-teman guru yang lain. Itu ukuran keberhasilannya menurut saya Pak. Dan yang berikut Pak, mungkin ada teman atau bantu Bapak dalam menangani masalah ini, atau bisa juga nanti ikut memantau Pak, kira-kira apakah rencana Bapak ini berhasil atau tidak. Oh iya, baik Pak. Jadi sebetulnya situasi ini dan rencana ini saya sudah sampaikan kepada guru BP yang ada di sekolah saya, dan juga kepada pimpinan lembaga kami, kepala sekolah, dan puji Tuhan mereka sangat mendukung rencana saya, dan mereka juga sebetulnya kaget Pak dengan kejadian ini, bahwa mereka tidak mengira bahwa itu ada anak peserta didik yang rajin ke sekolah hanya pada jam pelajaran tertentu. Jadi intinya bahwa mereka sangat mendukung dengan rencana saya, dan yang pasti mereka punya harapan yang sama bahwa anak ini kembali rajin untuk mengikuti di semua jam pelajaran. Begitu Pak. Oh ya, berarti ada teman-teman guru lain, guru Iya Pak, sudah mengetahui ini dan mereka siap bekerja sama dengan Bapak untuk menyelesaikan masalah ini. iya. Oke, yang terakhir Pak, kira-kira bagaimana kan ada menghadapi tantangan ke depan, mungkin anaknya tidak mau didekati atau
yang mungkin akan Bapak temukan dalam menghadapi anak ini, Pak? Oh iya, baik Pak, terima kasih. Jadi mungkin ini yang paling penting Pak, dan tadi saya lupa membagikan informasi bahwa mungkin ini hanya kemungkinan saja dan mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang saya pikirkan. Bahwa memang ternyata anak ini setelah saya pantau Pak, anak ini kedua orang tuanya sudah tidak di tempat Pak. Jadi persisnya sudah masih hidup orang tuanya tapi ada di rantauan. Begitu. Sehingga saya menduga bahwa memang anak ini sepertinya juga agak kurang perhatian dari orang tuanya. Sehingga terkait dengan rencana saya tadi, mungkin tantangannya nanti bahwa tidak ada pihak lain selain guru yang mendukung rencana saya. Begitu, itu tantangannya. Karena lain hal menurut saya kalau misalkan ada orang tuanya, maka saya akan melakukan komunikasi yang intens dengan orang tuanya. Maka dengan situasi ini Pak, mau tidak mau saya juga akan berusaha untuk menjadi orang tua dari peserta didik ini. Begitu. Itu yang akan saya lakukan. Saya pikir kita akan banyak dari perbincangan ini, ya, dari Bapak berbagi masalah, kemudian sampai Bapak menemukan kekuatan bagaimana mempengaruhi rekan guru yang lainnya nanti, kemudian strategi yang saya pikir coaching kita, saya pikir sudah menemukan rencana yang akan Bapak lakukan. Kira-kira mungkin ada tambahan mungkin dari Bapak berkaitan dengan rencana ke depan, atau mungkin ada sesuatu yang ingin Bapak katakan sebelum kita mengakhiri coaching ini? Iya, baik, terima kasih Pak. Sebetulnya yang saya mau sampaikan saja adalah terkait dengan tantangan dan juga sekaligus harapan yang saya miliki tadi, bahwa harapan saya, rencana saya untuk menjalin komunikasi yang intens dan menjadi teman dari anak ini, serta juga lebih jauh menjadi orang tua dari anak ini, harapan saya tercapai hingga pada akhirnya anak ini tidak merasa sendiri dalam mencapai cita-citanya. Begitu. Jadi itu yang saya ingin tambahkan sebetulnya. Halo? Suaranya lagi dimatikan itu Pak. Oh, mohon maaf Pak. Oke Bapak, terima kasih coaching hari ini. Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Mudah-mudahan anak itu bisa kembali bersekolah. Tujuan rencana Bapak bisa dilaksanakan dengan Bapak inginkan, cita-citakan bisa tercapai dengan baik. Baik Pak, terima kasih. Ya, saya pikir itu saja. Selamat siang Bapak. Iya, selamat siang. Dan Pak, terima kasih karena Bapak sudah membantu menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini, sehingga saya merasa tidak sendirian dalam mencari penyelesaian dari masalah yang saya alami ini. Jadi sekali lagi terima kasih atas bantuan Bapak. Siapa, sama-sama. Oke. Halo? Halo? Ya, halo Pak. Ya, siap ya? Oke, mantap, siap. Sabar sedikit Pak, lagi sedikit. Oke.
Halo, Ya, Pak. siap nih? Oke. Baik. Eh, Selamat siang, Pak Hans. Selamat siang, Pak Basil. Bagaimana kabarnya, Pak? Puji Tuhan, kabar baik. Pak Hans sendiri bagaimana? Ya, Pak. Dan juga kabarnya baik. Baik. Saya lihat Pak Hans ini bilangnya kabar baik, tapi kelihatan mukanya lagi sedang memikirkan sesuatu ya. Rupanya ada masalah yang dihadapi ya. Kelihatan tidak gembira mukanya. Ya, Pak. Sebetulnya masalah juga sih, cuman sedikit ada gangguan di kelas. Ya, cuma berkaitan dengan anak-anak yang sedikit kurang ini ya, kurang bagus dalam pencapaian. Ya, jadi anak ini sepertinya kurang aktif. Ada beberapa anak yang mungkin kurang aktif ketika saya melaksanakan pembelajaran. Jadi mungkin ini menjadi beban tersendiri bagi saya, Pak. Oh iya, baik. Jadi kebetulan sekali Pak, karena memang hari ini kan rencana saya akan melakukan coaching dengan Bapak. Ternyata bahwa memang Bapak sedang mengalami sesuatu yang perlu dibagi kepada saya. Begitu Pak ya? Ya, Pak. Ya. Kebetulan sekali. Baik. Pak Hans, kalau boleh saya tanya, dan saya ingin meminta Pak Hans, kalau boleh bagikan situasi yang dialami oleh Pak Hans di sekolah itu secara lebih rinci lagi, secara detail lagi, begitu. Ya, Pak. Oke, baik, Pak. Jadi selama saya mengajar, saya ini guru IPA. Jadi selama saya mengajar, saya memang termasuk guru yang sering mencoba-coba metode-metode pembelajaran yang terbaru. Kemudian sering luar biasa Pak ya. Ya, kemudian menggunakan model-model pembelajaran yang istilahnya inovatif. Tetapi saya selalu berusaha supaya semua siswa saya itu ikut terlibat dalam pembelajaran. Ya. Nah, memang ketika saya menggunakan model-model itu, ada sebagian siswa yang memang senang. Mungkin sekitar 5 orang siswa itu yang saya temukan di kelas, mereka sepertinya agak kesulitan, terkesan tidak mau belajar. Jadi mereka tidak mau aktif, tidak mau ambil bagian dalam kelas. Jadi seperti malas ketika disuruh sesuatu, mereka tidur atau mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi saya merasa kesulitan di sini dalam menghadapi mereka. Begitu Pak ya. Kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira dalam pantauan Bapak dari sekian jumlah siswa ini, kira-kira mayoritas perempuan atau laki-laki nih yang sering malas ini Pak? Hampir semuanya itu Pak, laki-laki Pak. Dan laki-laki yang saya temukan, memang mereka senang bermain sepertinya. Iya Pak, seperti itu. Jadi memang saya juga melihatnya Pak, memang pada zaman sekarang ini rupanya hanya anak-anak perempuan yang fokus bersekolah itu Pak. Begitu. Terus Pak, kalau boleh saya tahu, apakah Bapak sudah mengidentifikasi kira-kira 5 anak ini atau berapa siswa ini tadi, bagaimana mereka mengikuti pelajaran yang lain Pak? Apakah situasinya sama seperti itu atau tidak Pak? Pak, memang sepertinya bukan hanya saya yang mengalami kendala seperti ini. Rekan-rekan sejawat yang mengajar matematika, mengajar mata pelajaran lain, mereka sering mengeluh dengan anak-anak yang sama seperti ini ya. Jadi motivasi untuk belajarnya itu rendah sekali Pak. Iya. Baik, maksud saya tadi Pak, kenapa saya menanyakan seperti itu? Jadi misalkan tadi bahwa mereka di mata pelajaran yang lain mereka aktif, maka saya ada kemungkinan mungkin minta maaf, metode pembelajaran Bapak kan mungkin tidak sesuai dengan kemauan mereka. Tapi ternyata memang anak ini bahwa hampir pasti bahwa mereka malas di semua mata pelajaran itu Pak ya.
Ya Pak, kurang lebih seperti itu Pak. Iya. Baik. Terus Pak, kalau boleh saya tahu, apakah Bapak sudah mengidentifikasi anak ini secara khusus latar belakang mereka, Pak? Bagaimana mereka di kehidupan keluarganya, bagaimana ekonominya, atau coba dibagikan bagaimana pendidikan keluarga mereka di keluarga mereka masing-masing, Pak? Apakah orang tuanya sangat peduli dengan pendidikan atau seperti apa itu, Pak? Kalau boleh silakan dibagikan. Ya Pak, baik, terima kasih. Saya memang sering mencari tahu ya. Jadi waktu master, kami biasanya melakukan identifikasi setiap siswa untuk mengetahui keluarganya seperti apa. Memang kalau dilihat dari latar belakang keluarga, rata-ratanya keluarganya itu sama seperti teman-teman yang lain. Karena mayoritas di sekitar sekolah itu orang tuanya petani. Nah, mereka juga orang tuanya petani. Kemudian saya lihat juga anak-anak ini mereka berada dalam satu kampung yang sama yang bermasalah ini. Jadi mungkin kalau saya katakan mungkin pengaruh pergaulan mereka di luar terbawa sampai ke seperti itu yang bisa saya simpulkan Pak. Karena kebanyakan anak-anak yang seperti ini nakalnya itu memang dari kampung memang. Kemudian sampai di sekolah pasti tetap terbawa sampai ke sekolah Pak ya. Iya Pak, terbawa sampai ke sekolah. Terus Pak, mungkin sudah pernah ditanyakan kepada orang tuanya, bagaimana orang tuanya pada malam hari, apakah pernah paling tidak sedikit waktu diluangkan untuk mengontrol belajar anak, Pak? Oh, kalau misalkan dengan orang tua itu belum saya lakukan, Pak. Belum melakukan pendekatan dengan orang tua, hanya mungkin anaknya itu yang sering diberikan sekali. Jadi mungkin ini sebentar akan rencana saya mungkin akan membuat perencanaan bagaimana supaya nanti bisa mengatur jadwal supaya nanti bisa bertemu dengan orang tuanya. Iya. Terus Pak, kalau boleh saya tahu, apakah dari sekian anak ini, apakah masing-masing mereka itu diberikan media komunikasi seperti HP oleh orang tuanya, sehingga kemungkinan besar kan, misalkan kalau anak ini diberikan HP oleh orang tuanya, saya takutkan anak ini terlalu fokus dengan media sosial, Pak. Anak-anak ini memang sering bermain HP, tapi kalau di sekolah kami sedikit membatasi mereka untuk tidak menggunakan HP karena di sekolah memang tidak ada sinyal. Cuman kalau di kampung mungkin itu bisa jadi salah satu faktor juga ya, HP. Oh iya, baik. Terus Pak, saya ingin menanyakan, kira-kira nanti dari situasi yang ada ini tadi, dari beberapa siswa yang malas, tidak aktif di jam pelajaran, dan juga seperti yang tadi dibilang bahwa tidak aktif di semua jam pelajaran, kira-kira menurut Bapak bahwa ukuran keberhasilan dari yang Bapak lakukan itu nanti seperti apa nanti ukuran keberhasilan? Kalau menurut saya yang menjadi ukuran keberhasilan itu mereka bisa menunjukkan motivasi belajar kembali ya Pak. Pokoknya bisa kelihatan kegiatan mereka ikut aktif, kemudian tidak ada lagi ada keluhan-keluhan dari guru terkait dengan guru-guru lain, maksudnya terkait dengan perilaku mereka yang mungkin sedikit nakal. Itu menjadi ukuran keberhasilan. Iya, baik. Terus Pak, adakah tidak rencana dari Bapak kira-kira tindak lanjut yang Bapak lakukan nanti untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan itu seperti apa kira-kira? Baik Pak, sudah sempat saya singgung sedikit karena tadi ditanya oleh Bapak berkaitan bagaimana dengan orang tuanya. Jadi terlintas oleh saya mungkin masalah anak-anak ini mungkin bukan berasal dari sekolah, lingkungan sekolah, tetapi karena berasalnya dari rumah. Karena yang saya lihat anak-anak ini memang mereka berada dalam kampung yang sama. Jadi rencana saya ke depannya mungkin saya akan berkomunikasi dengan wali kelas. Dan halo, ya terputus Pak. Guru BK, kemudian kepala sekolah, kemudian
nanti kami akan memanggil orang tuanya. Ya, atau Halo, ya, bagaimana bisa kedengaran jelas sekarang suara saya? suaranya terputus-putus, Pak. Mungkin jaringannya Bapak tidak terlalu bersahabat ini. Iya, ini mohon maaf, sepertinya jaringan sepertinya agak ini. Bagaimana bisa dengar sekarang? Siap-siap sudah. Oke. Oh ya, saya paparkan lagi strategi saya yang tadi ya. Ya, Pak, ya, soalnya tidak didengar tadi, Pak. Oke. Jadi saya akan melakukan pendekatan dengan orang tua, tapi terlebih dahulu saya berkoordinasi dengan wali kelasnya, kemudian dengan guru BK dan kepala sekolah, kira-kira rencana apa yang bisa kami lakukan supaya bisa menjalin komunikasi dengan orang tua. Mungkin dengan panggilan orang tuanya supaya kami bisa membicarakan berkaitan dengan tingkah laku anak ini. Tidak berasal dari sekolah, tapi berasalnya dari sampai ke rumah, seperti itu, Pak. Ya, baik, terima kasih. Itu tadi rencana yang Bapak akan lakukan. Kalau boleh saya tahu, kira-kira menurut Bapak ada tidak hambatan atau gangguan nanti yang akan menghalangi Bapak dalam merealisasikan rencana ini, Pak? Ya. Kalau hambatan, ya pasti tentu akan ada banyak hambatan, terutama dari waktu orang tua, karena sekarang lagi musim ini ya, musim tanam, mungkin orang tuanya sibuk ke kebun, ke tempat segala macam, mungkin agak untuk bertemu orang tua. Kemudian hambatan lain mungkin dari kesiapan kami guru-guru juga, karena memang memanggil orang tua atau melakukan komunikasi dengan orang tua, jadi ini hal yang baru. Ini hal yang baik untuk dicoba untuk melakukan komunikasi berkaitan dengan tingkah laku anak seperti itu. Itu hambatannya, ya, baik, terima kasih. Itu hambatannya, Pak. Terus kira-kira untuk mencegah hambatan ini, kira-kira solusinya seperti apa nanti, Pak, supaya hambatan ini tidak terjadi, Pak? Mungkin ada solusinya yang bisa dilakukan? Ya, baik, Pak. Kalau solusinya berkaitan dengan masalah waktu tadi dengan orang tua, saya pikir kalau misalkan orang tuanya dipanggil ke sekolah mungkin agak sulit menyesuaikan jadwalnya, karena orang tua itu di kampung kan banyak sekali kesibukannya di kebun dan segala macam. Mungkin kami akan melakukan kunjungan ke rumah, tetapi itu diminta kesediaan dari orang tuanya dulu. Nanti misalkan kami beritahu ke anak bahwa besok kami, sehingga orang tuanya itu bisa menyiapkan waktu dengan baik supaya lebih intens lah kalau kita bicaranya di rumah. Atau ya, saya pikir seperti itu. Atau mungkin ya kalau misalkan datang ke sekolah, tapi kami kirim surat terlebih dahulu supaya orang tua itu bisa menyiapkan waktunya, ya. Kira-kira seperti itu, Pak. Soalnya kan kita tahu, Pak, bahwa waktunya kita di sekolah itu pasti berbeda tingkat kesibukannya dengan orang tua di kampung. Misalkan orang tua di kampung pada jam dari pagi sampai sore itu sudah sibuk dengan berkebun, Pak. Sehingga mungkin tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa supaya terjadi waktu pertemuan antara orang tua dengan Bapak guru, ya kalau boleh nanti harapannya seperti itu, Pak. Jadi sebelum Bapak mengunjungi orang tua dari siswa ini, kalau boleh layangkan surat dulu, Pak, begitu, sehingga paling tidak kan orang tuanya bisa menyiapkan waktu untuk bertemu, begitu, Pak, ya. Oke, terima kasih, Pak, untuk sarannya. Sehingga tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa bentuk tanggung jawab dari Bapak nanti, bahwa Bapak sudah komunikasikan kepada guru BP dengan kepala sekolah untuk menyampaikan hal ini, ya, Pak.
Iya, iya, iya. Ya. Sehingga mudah-mudahan guru BP dan kepala sekolahnya mendukung dari usaha Bapak ini. Berharap mereka mendukung dan pasti mendukung karena ini berkaitan dengan anak-anak di sekolah. Terus Pak, kalau boleh saya sarankan Pak, kalau boleh, dan minta maaf, dan mungkin kalaupun ini sudah terjadi dan saya hanya sebatas memberikan saran, kalau boleh di sekolah itu kita ciptakan sekolah itu menjadi sekolah yang ramah anak Pak, begitu, sehingga anak-anak merasa betah berada di sekolah. Iya, iya Pak. Di program kami di sekolah untuk membuat sekolah itu senyaman mungkin. Tapi memang karena keterbatasan banyak ya, kami sekolah yang mungkin segala macam fasilitas dan sarananya itu masih sangat terbatas, mungkin belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa seperti itu. Tapi sikap dan apa kami sudah mulai berkaitan dengan sekolah yang ramah anak ya. Tidak memberikan hukuman fisik lagi, kemudian sudah mulai dengan senyum sapa dan segala macam. Saya pikir itu hal yang baik untuk bagian dari sekolah yang ramah terhadap anak. Iya. Terus kalau boleh berbagi Pak, minta maaf, apakah sekolah itu dia punya kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas Pak? Kita memang sudah berjalan berkaitan dengan kesepakatan kelas, kemudian kesepakatan selama tahun kemarin itu ada 3 alumni guru penggerak yang sudah berbuat banyak di sekolah kami. Jadi itu sudah berjalan, sehingga hanya mungkin masih belum sempurna karena banyak kekurangannya. Oh begitu Pak ya. Hingga maksud saya tadi Pak, mungkin kepada 5 orang anak tadi yang mengalami situasi seperti tadi ya, kalau boleh kita lebih aktifkan, lebih galakkan lagi dia punya kesepakatan kelas Pak, sehingga paling tidak anak-anak mereka dalam mengikuti pelajaran setiap hari mereka juga tetap dinaungi oleh kesepakatan kelas itu Pak. Begitu maksudnya. Iya Pak, siap Pak. Terima kasih banyak. Iya, baik Pak. Saya rasa bahwa kegiatan coaching kita hari ini sampai di sini. Jadi saya ingin menyampaikan terima kasih atas waktu yang Pak Hans berikan, dan juga terima kasih karena Pak Hans sudah berbagi cerita dengan saya. Jadi harapan saya bahwa rencana tindak lanjut bentuk tanggung jawab yang Pak Hans lakukan itu berhasil. Nah, itu Pak. Oke, terima kasih banyak juga Pak sudah membantu untuk menyelesaikan permasalahan saya. Jadi banyak hal-hal, mudah-mudahan salah saya berkaitan dengan kelima anak ini bisa segera diselesaikan. Amin, amin. Baik Pak, selamat sore Pak. Oke Bapak, selamat sore.